diberkati sore ini? Amin. Amin. Bukan ruangannya yang nyaman, saudara ya, tapi karena kita tahu bahwa Allah ada di sini. Amin. Setuju ya? Setuju. Puji Tuhan, terima kasih buat Tuhan. Terutama yang paling utama, thank you banget buat Tuhan saya ada di tempat ini melayani satu pekerjaan Tuhan yang saya katakan luar biasa, saudara ya. Menjadi satu kebanggaan kalau kita bisa melayani Tuhan. Amin. Itu adalah panggilan dan pekerjaan yang tertinggi dari semua pekerjaan. Melayani Tuhan itu bukan salah satu pekerjaan, dan melayani Tuhan adalah sesuatu yang nilainya wah, saudara ya. Nggak bisa dinilai dengan nominal. Karena kita melayani Raja di atas segala raja. Kita melayani Allah yang luar biasa. Jadi kalau kita melayani Allah yang luar biasa, saudara bisa bayangkan upah kita, gaji kita, jerih lelah kita itu nggak akan pernah sia-sia. Amin. Jangan nilai rupiahnya, jangan nilai segala sesuatu yang enak, saudara. Tapi lihatlah bagaimana Allah berkarya dalam hidup saudara. Terima kasih buat Ibu Gembala yang cantik. Terima kasih San buat kesempatan sore ini. Saya dipercayakan oleh Ibu Gembala yang luar biasa, like mother, like son ya, like daughter. Ini anak wanita yang mengikuti panggilan Tuhan dalam hidupnya seperti maminya ya. Saya kenal sama mamanya ya. Jadi kami satu tim dalam komsel, dalam pelayanan. Dan hari ini dia katakan, sorry Bu Erna, saya ada pelayanan di tempat lain, tidak bisa mendampingi. Betul ya Mami ya. Tapi saya bersyukur bahwa walaupun Bapak Ibu Gembala tidak ada karena pelayanan ya, mungkin saya juga satu waktu mungkin tidak ada karena pelayanan, saudara harus percaya bahwa Allah tetap ada di sini. Amin. Karena waktu motivasi kita benar, hati kita murni dengan Tuhan, pasti Dia akan bekerja dengan luar biasa ya. Datanglah bukan karena manusia, datanglah karena memang Tuhan ada di sini. Ini bait Tuhan. Amin. Amin. Apapun ini bait Tuhan. Ini kediaman Allah. Jadi kalau kediaman Allah berarti Allah ada di situ. Amin. Percayalah saudara, kalau Allah berdiam dalam baitnya, maka segala sesuatu yang tidak biasa bisa terjadi. Hadirlah bukan karena undangan manusia, hadirlah karena memang Tuhan memanggil dan memilih kita. Saya melayani tadi pagi saya juga ada dalam satu gereja. Kita memang berbeda dalam organisasi, tapi kita melayani Allah yang sama ya saudara. Bersyukur karena masih ada kesempatan kita datang melayani Tuhan ya. Puji Tuhan banget saudara, saya melayani memang agak jauh di daerah Ancol ya, Penjaringan. Tapi setiap minggu begini nih panggilannya ya. Kadang di gereja ini, kadang di gereja sana. Tapi dimanapun kita dipanggil, itu karena ada Tuhan punya rencana dan maksud yang harus digenapi. Jadi bersyukur sore ini saya ada kesempatan. Ini anak saya yang nomor 1 saudara. Kalau Sansan sudah kenal, anak saya ada 3. Suami saya ada 1, jadi mesti pelan-pelan ngomongnya, jangan ketukur saudara ya. Suami saya 1 gitu, anak 3 ya. Itu saja perkenalan saya, nggak usah lama karena saya punya waktu terbatas ya. Jadi saya tinggal di Pondok Kopi. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol setelah ini boleh saudara ya. Puji Tuhan, kita langsung saja firman Tuhan di dalam satu kebenaran yang saya cuma mau tanya saudara, yakin ya Tuhan ada di sini ya? Oke ya. Percaya bahwa Tuhan hadir dalam segala sesuatu, pasti ada hal-hal yang hebat terjadi dalam hidup saudara. Amin. Saya senang banget kalau masuk dalam gereja, bukan nggak enak ya, bukan milih gereja yang besar tuh lebih ini, enggak loh saudara. Saya jujur, saya lebih suka gereja yang rumah-rumah gitu loh saudara ya. Kayaknya dekat gitu, kayaknya ngomong itu nggak ada batas gitu, maksudnya saya mau jalan deh gitu, menegur deh. Kalau agak tinggi mimbarnya, kayaknya mau turun makan waktu saudara ya. Karena ada gereja-gereja yang memang mimbarnya tuh rada tinggi ya. Saya lihat beberapa gereja ya. Tapi bukan berarti gereja besar itu nggak enak, bukan saudara. Sama, Tuhannya hadir. Dan saya percaya waktu saya melayani dimanapun, kita tahu bahwa Allah ada di sana. Di tempat ini saya percaya juga Tuhan hadir dengan luar biasa ya. Jadi saya senang dalam setiap rumah yang dibuka untuk kehadiran Tuhan. Pasti segala sesuatu yang luar biasa bisa terjadi. Amin. Pasti saudara, saya percaya karena Tuhan nggak pernah lupa untuk mencatat. Tuhan nggak pernah lupa untuk menghitung jerih lelah kita. Amin. Jangan lihat jumlahnya, jangan lihat kursinya yang kosong. Allah ada, yang penting Allah ada gitu kan. Kalau Allah ada, bukan kalau sih sebenarnya Allah ada. Allah ada. Karena Ibrani mengatakan barang siapa datang kepadaku, berpaling kepadaku, dia harus percaya Allah ada. Saya berharap saudara punya iman kayak gini. Waktu saya datang ke gereja ini, GBI Solidio. Jangan salah nih, Gloria yang di sana gitu ya saudara ya. Kita tahu bahwa Allah, Gloria ya betul ya Mami ya. Nah ini Solidio ya, betul ya. GBI Solidio. Oh Solidio Gloria.
Oh, kalau di sana Gloria Solidio bukan? Oh, Gloria ya. Oke. Saya percaya bahwa setiap bait Allah, rumah Allah, kediaman Allah, pasti karya-karya Allah yang spektakuler akan terjadi. Amin. Dan lebih daripada itu, saudara sadar bahwa kita juga adalah bait Allah, Amin. tempat kediaman Allah, yang itu merupakan sesuatu yang gak bisa dipungkiri bahwa Tuhan ada di sini. Saya mau baca satu kebenaran firman Tuhan. Saya selalu minta anak saya, karena suami saya biasanya nganter, sekarang nggak datang karena sakit ya. Saya dari pagi keluar, jadi daripada pulang lagi, udah saya langsung aja ke sini ya. Saya minta tolong nanti Darren untuk siapkan time keeper ya, waktu supaya tidak kebablasan saudara ya. Saya kalau udah ngomong gini saudara, ada cepet. Dan maaf kalau kelamaan, nanti boleh kasih tahu, Bu udah kelamaan. No, saya nyantai ya saudara, saya nggak akan tersinggung ya. Sebab memang kalau udah ngomong suka lupa ya. Dan saya mau baca satu firman Allah yang terdapat dalam Injil Markus. Markus pasal yang keempat. Ini saya ngomong udah cepet nih saudara. Maaf ya kalau saya rada kecepatan ini ngomong. Tapi saudara ngerti ya? Nangkep saya ngomong ya? Nangkep ya Pak ya? Oke, saya punya bicara saya kayak gini saudara. Oke, Markus pasal yang keempat. Sudah dapat? Enggak. Amin? Amin. Oke, kita akan memperhatikan ayat-ayat ini. Ini satu bagian firman Allah yang saya percaya bahwa ini saudara sudah hafal banget ini. Satu bagian firman Allah yang luar biasa di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41, demikian firman Allah. Angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ini udah berapa kali nih kita dengar ya. Saya juga beberapa kali menyampaikan firman ini. Setiap kali saya baca, ada saja hal-hal yang timbul, yang baru, yang saya katakan, perasaan dulu saya khotbah gak kayak gini nih. Perasaan waktu saya sampaikan poinnya gak kayak gini nih. Tapi setiap kali firman Allah disampaikan, saudara percayalah bahwa akan ada banyak kebenaran-kebenaran yang akan Tuhan singkapkan. Ada banyak hal yang seringkali waktu dia khotbah begini, waktu ini khotbah begini. Nih ya, saya mau tanya gini, waktu saya tanya kepada Bu Gembala, "San, ini ibu siapa ya?" gitu. Kalau saya tanya nih ya, "San, itu ibu ini siapa ya namanya?" gitu. Saudara paham gak ketika saya tanya itu? Saudara tahu gak saya sudah kenal belum sama ibu itu? Kalau saya ngomong, "San, mana anakmu?" itu saya udah kenal kan. Tapi kalau saya tanya, "San, yang tadi yang singa siapa ya namanya?" itu menunjukkan saya kenal atau tidak? Enggak dong. Nah, kalau saudara baca ayat ini, ketika murid-murid bertanya gini, "Siapa gerangan orang ini?" Sampai danau, apa katanya? Sampai angin dan danau, apapun gitu, itu kan situasi alam kan. Ini belum lama ini ada gempa ya. Waktu saya survei tempat di Bali, saya duluan sih ke Bali, baru Ibu Gembala tuh acara di Bali ya. Waktu saya survei di tempat di Bali buat rakerda, saya lagi rapat, tiba-tiba teman saya di atas bilang keluar. Tapi waktu saya rapat udah goyang sudah. Ih, gempa gitu ya. Saya katakan, wah kayaknya dunia ini bukan kayaknya sih, emang sebenarnya udah semakin tua saudara ya. Gempa, dan seringkali gempa ya. Belum lama katanya di Bali juga banjir. Sebelum saya kesana tuh banjir saudara ya. Semua bilang, "Berna gak takut nih banjir?" Ya itu kan yang kemarin, ini seminggu saya bilang gitu kan. Saya nggak pernah tahu ya saudara. Cuman kalau situasi seperti itu baru banjir loh saudara ya. Tapi kalau kita ada di tengah laut, di tengah situasi yang sebenarnya kita nggak bisa melakukan apa-apa, itu sesuatu yang benar-benar punya sesuatu pemikiran yang waduh gimana nih ya gitu. Saya mau tanya lah, kalau Bapak Ibu ada di posisi murid-murid di dalam situasi kayak gitu, jujur pikiran kita kayak gimana? Takut gak? Takut kan? Padahal ada Yesus kan. Ini selalu khotbahnya kayak gini nih. Kan ada Yesus di dalam, kan ada Yesus kan. Intinya kan kalau ada Yesus di dalam tenang-tenang saja gitu kan.
Tadi saya sudah katakan, saudara, waktu Tuhan berdiam diri bukan berarti dia nggak peduli. Yesus kan diam tertidur ya. Yesus tuh diam, dia tidur kan. Lalu waktu saya baca gini, di tengah-tengah situasi yang kayak begitu, banyak hal sih ya, tafsiran tuh banyak. Banyak hal yang mengatakan sering kali, tadi dinyanyikan ya. Ada satu lagu juga yang saya suka gini. Lagu yang, tadi saya sudah ingat, sekarang lupa nih saudara ya. Walaupun doa kita tidak dijawab. Apa ya lagunya ya? Yang saya pernah dengar itu. Tadi saya sudah ingat tuh ya. Sering kali doa kita nggak dijawab. Sering kali. Tetapi bukan berarti dia tidak jawab, tapi dia akan jawab tepat pada waktunya. Kan kita pikir udah lama nih Tuhan kayaknya diem aja nih. Memang Tuhan pernah silent saudara. Memang Tuhan pernah diem dalam berapa ratus tahun gak mau bicara gitu loh. Dalam perjanjian lama ke perjanjian baru memang dia pernah diam. Karena sudah banyak orang-orang yang menentang dia. Dan kalau dia nggak bicara, susah sekali kita mau lakukan apa. Tapi waktu Tuhan diam dalam situasi ini bukan berarti Tuhan tidak peduli. Tapi diamnya Tuhan, seringkali kita menganggap bahwa dia tuh nggak peduli, dia jauh dari kita. Padahal enggak, diamnya Tuhan sebenarnya dia sedang menguji kualitas iman kita. Seringkali waktu kita tidak melihat jawaban Tuhan, jangan buru-buru asumsi gitu. Saudara tahu asumsi? Jangan buru-buru menghakimi Tuhan. Tuhan dihakimi saudara. Jangan buru-buru mengatakan Tuhan engkau gak peduli, engkau gak sayang. Emang perpuluhan saya kurang Tuhan. Gak usah ngomong gitulah. Tuhan juga sangat tahu ya. Gak usah bilang Tuhan saya sudah begini. Kata Tuhan, ya ampun, kamu ngitung sama saya gak akan pernah cocok ya. Gak akan pernah matching, gak akan pernah kompak. Gak pernah sama Tuhan kamu sama saya. Mungkin kita bilang berkali-kali Tuhan menolong, itu buktinya kan tadi sudah dikatakan. Seringkali doa kita mungkin bukan tidak didengar, Tuhan itu selalu mendengar. Dan bukan juga tidak dijawab, dia pasti menjawab. Tapi sesuai waktu dia, bukan waktu kita. Bukan waktu kita. Nah waktu ayat ini datang saya katakan, dan murid-murid mengatakan siapa gerangan orang ini. Sampai angin, laut, segala sesuatu alam itu bisa tunduk, bisa taat sama dia. Dengan kata lain murid-murid sudah berapa tahun Pak ikut Tuhan? Berapa tahun? Lama Pak, berapa lamanya Pak? 3 tahun lebih, betul kan? Yesus hidup Yesus pelayanan berapa tahun? 3 tahun setengah kan Pak? Iya kan Bu? Nah udah 3 tahun setengah hidup sama-sama, makan sama-sama, pelayanan sama-sama, kemana sama-sama. Tapi pada waktu ada situasi seperti itu, dia masih mengatakan siapa gerangan orang ini? Dengan kalau asumsi saya nih ya, kalau pemikiran saya, ngapain dia nanya gitu? Berarti kan dia kurang kenal itu, yang sama dia itu 3 tahun setengah itu siapa? Kalau dia sampai bilang siapa gerangan orang ini, sampai situasi alam aja taat gitu loh. Situasi alam taat Bu, kita taat gak Bu? Situasi alam loh saudara, nggak punya nyawa itu, tapi taat. Lah kita yang punya nyawa ditebus oleh darahnya, yang diciptakan serupa dengan gambar dia, seringkali bebal dan selalu komplain dengan Allah. Betul? Tapi situasi alam, badai, segala sesuatu yang gak punya nyawa loh saudara. Tapi ketika dia bilang diam tenang itu, kita disuruh diam tenang? Enggak, petakilan gitu. Saudara tuh petakilan. Ketika Tuhan bilang diam tenang, kan kita komplain. Tuhan saya kan gak begini. Kata Tuhan udah duduk diam Tuhan, tapi saya gak salah loh Tuhan. Udah tenang, aku kan mau memelihara kamu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Udah Tuhan, saya udah berdoa puasa di gereja. Kalau bisa ada 8 hari, saya 8 hari di gereja Tuhan. Segala sesuatu saya sudah lakukan Tuhan. Nah kan komplain saudara. Tapi danau itu nggak ada satu patah kata dalam setiap ucapan danau itu lagi hebat-hebatnya. Ketika Tuhan bilang diam, tenang, diam. Bisa di-compare dengan kita. Berkali-kali Tuhan menolong, berkali-kali kita komplain. Berkali-kali Tuhan kuatkan, berkali-kali kita menjadi orang-orang yang mengkhianati Tuhan. Berkali-kali kita menyakiti hati Tuhan dengan ketidakpercayaan kita. Padahal sebenarnya Tuhan menunjukkan kalau kita mengenal Dia dengan benar, respon kita terhadap masalah akan beda. Amin. Kalau kita mengalami pengenalan yang benar, respon kita terhadap semua masalah akan beda. Tidak seperti murid. Makanya saya katakan ketika murid tanya siapa gerangan orang ini, itu menunjukkan dia gak paham. Yang ikut dia, yang dia ikuti, yang mengadakan mujizat itu bertahun-tahun masih bertanya siapa gerangan orang ini. Saya mau tanya, Bapak Ibu kenal Yesus sebagai apa? Juru selamat. Ada lagi yang lain, kita kenal
mengenal dia sebagai apa? Apakah kita yakin pengenalan kita akan dia sudah benar? Apakah kita yakin pengenalan kita dengan dia nih? Nggak jaminan saudara KTP Kristen, nggak jaminan pendeta, nggak jaminan gembala, nggak jaminan evangelis, nggak jaminan semuanya itu. Yang saya mau tanya, pengenalan kita akan dia sudah benar atau belum? 3 tahun ikut Tuhan lo, murid-murid lo makan sehidangan, mujizat depan mata, iya dong? Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, murid-murid ada di situ. Pengenalan kita akan dia seperti apa? Pengenalan kita di berapa tahun nih ikut Tuhan nih? Dari rahim, kalau Sandra mau dari rahim perut, mamanya sudah orang Kristen ya, sama. Oh enggak, saya enggak saudara. Saya SD Muslim saudara ya, gede kecil Buddha, Hindu, sekolah Islam. Nah, udah macam-macam saudara saya ya. Tapi ketika Tuhan menyatakan kasih karunia, jadilah saya seperti sekarang. Cuman masalahnya kenalnya Tuhan ini udah berapa tahun nih kita nih ikut Tuhan di sini nih? Bu, nenek moyang saya sudah Kristen dia. Cuman masalahnya mau puluhan tahun saya udah ikut Tuhan. Yang saya mau tanya, kenal dia dengan benar atau enggak? Atau dulu kata orang, kata Ayub, dulu kata orang Tuhan begini, tapi sekarang bukan kata orang, saya ngalamin. Nah itu yang hebat. Jangan saya Kristen karena si A, si B. Ketika tidak dijawab Tuhan, kabur saudara ya. Ketika doanya nggak dijawab, mundur. Ketika tidak ada sesuatu yang mengenakan, kabur, tersinggung. Nah saudara, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, respon kita terhadap masalah akan beda. Ketika kita tahu Tuhan kita, makanya saya tanya Bapak Ibu, kenalnya kita kepada Tuhan itu kenal yang gimana? Sekedar juru selamat? Tuhan kita luar biasa. Saya mau tanya, kenali dia, bukan sekedar juru selamat. Walaupun memang cuma dia satu-satunya juru selamat, tapi kalau dia tidak melepaskan kita dari dapur api, lalu dari goa singa, apakah kita masih mengatakan dia juru selamat? Waktu doa kita tidak dijawab, apakah kita masih mengatakan dia juru selamat? Apakah kita mengenal dia sebagai pribadi tanpa celah, tanpa dosa? Kan di dunia juga ada kayak Mother Teresa, ya dong. Nuh, orang yang saleh pada zamannya, cuma Nuh yang saleh. Kita compare, kita bandingkan Yesus itu seperti orang-orang gitu? Apa sekedar itu? Apa kita mengatakan bahwa Tuhan kita itu juru selamat, pribadi yang cool, pribadi yang bijaksana, penasehat yang ajaib, gitu kan? Lalu pribadi yang benar-benar pembuat mujizat, gitu? Ini kan pembuat mujizat. Lalu bagaimana ketika dia tidak membuat mujizat? Masihkah dia Tuhan atau saudara? Orang Mesir, ahli nujum, bisa buat mujizat. Ingat 10 tulah di Mesir. Ketika tongkat Musa jadi ular, tongkat ahli nujum, ahli sihir jadi ular juga? Sama. Kalau Tuhan kita tidak melakukan mujizat, masihkah kita mengakui bahwa dia Allah yang luar biasa? Apakah kita mengenal dia sebagai pembuat mujizat saja? Apakah kita mengenal dia sebagai guru yang bijaksana? Banyak guru yang bijaksana. Respon kita, pengenalan kita yang benar kepada dia akan membuat segala sesuatu yang kita hadapi, pola pikir kita, pola pandang kita, respek kita akan beda. Kalau kita mengenal dia dengan benar. Bukan saja sebagai pembuat mujizat, bukan saja sebagai guru yang agung, bukan saja manusia yang tanpa celah dan dosa, bukan saja pribadi yang dilulukan, tapi kenali dia sebagai pemilik hidup saudara. Kenal gak saudara, Tuhan saudara adalah pemilik hidup kita? Kenalkah saudara bahwa Tuhan yang saudara layani adalah owner hidup kita? Owner, pemilik. Kalau kita tahu kan kita punya barang yang begitu mahal, kita rawat atau tidak? Kita jaga atau tidak? Kalau kita mengenal Tuhan kita dengan benar, kenali dia seperti apa? Dia bukan seperti, tapi dia adalah Tuhan pemilik hidup kita. Dia adalah pribadi Allah yang betul-betul menyatakan bahwa dia menjadi owner hidup kita. Saudara tahu pemilik? Dia akan jaga miliknya. Dia tidak akan sia-siakan miliknya. Dia akan bertanggung jawab di atas miliknya. Dia akan pelihara milik kepunyaannya. Sekeras-kerasnya Israel, sebebal-bebalnya Israel, dia tidak pernah lepaskan tangannya untuk melihara mereka. Betul? Bagaimana ada tiang awan, bagaimana ada tiang api, bagaimana laut terbelah, bagaimana ada mana, bagaimana ada burung puyuh,
kenali dia sebagai pemilik hidup kita, otomatis respon kita akan beda ketika menghadapi situasi apapun juga. Kita tidak akan bertanya seperti murid-murid, siapa gerangan ini? Siapa gerangan itu? Siapa Tuhan kita? Tuhan, Engkau gak peduli, kita gak akan respon seperti itu. Kita tahu diamnya Tuhan bukan berarti dia tidak peduli. Diamnya Tuhan, dia sedang membangun iman kita dalam level yang lebih tinggi. Untuk level, next level. Iman kita bukan iman karena melihat. Iman kita, iman percaya walau tidak melihat. Kenali Tuhanmu sebagai pemilik hidup. Pemilik hidup yang akan bertanggung jawab di atas milik kepunyaannya. Amin. Setuju sama saya? Pemilik hidup yang tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Coba saudara lihat, perbuatan tangan Tuhan mana yang dia lalaikan. Kalau dia panggil, dia pimpin, dia pilih, dia bertanggung jawab terus. Waktu murid-muridnya dikatakan, mari ikut aku, ya dong, naik ke perahu. Saudara, percayalah, kalau dia yang memanggil, memilih, kita sudah nyebrang nih di tahun 2024 ke 2025. Ini bulan apa ya? Oktober. 2 bulan lagi kita bye-bye dengan 2025. Masuk 2026. 2025 masalahnya lebih hebat dari 2024, gitu kan? Banyak banget masalah-masalah yang gak masuk akal nih. Sekarang luar biasa saudara ya. 2024 juga dulu waktu kita masuk, luar biasa saudara. 2025, luar biasa saudara. 2026 juga masih, luar biasa. Kalau Tuhan sudah bawa saudara melewati 2024, masuk 2025, dan dia juga akan menyelesaikan panggilan pilihannya di 2025 dan masuk 2026. Kalau dia yang panggil, dia pilih, dia sertai, dia bertanggung jawab di atas panggilan dan pilihannya. Dia bertanggung jawab di atas semua perbuatan tangannya. Percaya? Amin. Karena Yesus katakan, mari ikut aku. Lalu murid-muridnya masukkan di perahu dan diajak menyeberang sampai di seberang dengan selamat. Pasti saudara, kalau Yesus itu tetap ada di perahumu, sebesar apapun gelombang badai itu, percayalah, perahu itu tidak akan pernah tenggelam dan hancur. Saudara tahu bahasa asli dari perahu ini? Perahu ini bukan perahu kapal pesiar, bukan perahu yang besar, bukan. Kalau dibaca di bahasa aslinya, ini perahu kecil. Jadi kalau udah masuk air, makanya mereka panik, mereka takut. Itu manusiawi. Saya bukan Tuhan. Kita masih punya rasa takut, jujur. Kita masih punya rasa khawatir, betul? Manusiawi. Tapi manusiawi kita nggak boleh mengalahkan keilahian Allah dalam diri kita. Kekhawatiran itu tidak boleh mengikat kita sampai kita memiliki iman yang lemah. Dan ketika Yesus katakan, mari masuk dalam perahuku, ikut berlayar, dan Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi. Itu situasi danau yang sering kali datang tiba-tiba. Itu pasti dikotbahkan gitu. Masalah itu datang nggak pernah diizinkan, nggak pernah diundang. Memang ada yang undang masalah di sini. Kondangan ada yang undang, kawinan ada yang undang. Saat waktu marriage saya diundang, saudara ya. Itu wajar saudara. Tapi masalah, saudara mengundang masalah. Tuhan, saya gak ada masalah, kirim dong, ada gitu. Hebat banget jemaat di sini kalau bisa gitu saudara ya. Nggak diundang saudara. Badai juga ini murid-murid juga nggak undang. Mereka ahli dalam perikanan. Mereka ahli karena mereka nelayan. Handal dalam situasi waktu nyari ikan, handal lah mereka itu. Situasi waktu ikan banyak di mana, ikan ada di mana, kering di mana. Situasi alam mereka juga pasti tahu ini nggak ada badai ini. Tapi sering kali daerah perbukitan itu, badai itu datang tanpa diprediksi. Betul kan? Emang COVID bisa diprediksi? Enggak kan saudara? Enggak. Dan Tuhan cuma mau mengatakan, seringkali segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita nggak pernah bisa diprediksi. Tapi sekecil apapun perahu hidup kita, dibuat dari bahan yang paling reguler, bukan premium, reguler. Kayu masuk air bisa hancur. Selama pemilik hidup itu ada di dalam perahu itu, percayalah perahu itu nggak akan pernah tenggelam. Sekecil apapun, seburuk apapun, sejelek apapun, selama pemilik itu ada di situ, dia akan menjaga milik kepunyaannya. Separah apapun bangsa Israel hari ini, Tuhan tetap menjaga milik kepunyaannya. Sekecil apapun kita, sepertinya gak akan berkembang, sepertinya tidak akan sembuh, sepertinya sulit sekali, selama pemilik itu ada dalam hidup kita. Dia bertanggung jawab di atas semua perbuatan tangannya. Kalau dia sudah pimpin 2024, pimpin
percaya dia akan pimpin kita masuk lagi 2026. Semua yang akan terjadi di dalam 2026 seperti dia sertai saya tahun ini, dia pasti sertai saya tahun depan. Kalau dia yang panggil, dia pilih, ikutin saja saudara. Jangan negosiasi, jangan komplain. Percayalah bahwa dia pemilik hidup yang tidak akan pernah menelantarkan buatan tangannya. Karena dia gembala yang baik, dia baringkan kita di air yang tenang, di rumput yang hijau, dia akan bimbing kita. Ada tiang awan, tiang api, burung puyuh, mana berapa banyak lagi yang dibuktikan sebagai bukti pemeliharanya atas umatnya. Kenali dia sebagai pemilik hidup. Boleh kita pensiun, boleh kita di PHK, boleh kita tidak punya penghasilan, tapi pemilik hidup saudara dan saya akan bertanggung jawab sampai masa tuamu. Aku, Yesus, tetap dia. Aku telah gendong kamu. Aku akan terus lakukan itu. Bukankah dia bertanggung jawab di atas perbuatan? Kenali dia sebagai pemilik hidupmu. Yang kedua, kenali dia sebagai Allah yang punya otoritas mengendalikan segala situasinya. Coba bayangin, mana yang bisa mengendalikan situasi alam? Mana, saya mau tanya? Orang pinter mana? Pawang mana yang hebat? Saudara, film Avatar tahu? Anak-anak muda? Bapak gembala, ibu gembala tahu nih. Kalau kayak saya masih tahu lah. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu film Avatar? Penguasa 4 elemen, ya kan? Elemen apa? Tanah, udara, air, api. Saya senang film itu, saudara. Walaupun itu nggak masuk akal gitu, saudara. Cuman senang aja gitu, jagonya hebat, saudara. Sebenarnya Tuhan kita jauh lebih hebat dari itu. Bukankah dia juga penguasa alam semesta? Ketika dia bangkitkan Lazarus dari kematian, dia penguasa itu. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego masuk dalam dapur api, bukankah dia penguasa api? Ketika badai datang, bukankah penguasa air? Bukankah penguasa udara? Bukankah Allah kita pencipta alam semesta ini? Dan semua ciptaannya itu tunduk sama dia. Bukankah dia pribadi yang benar-benar menyatakan bahwa dia punya otoritas yang mengendalikan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Amin. Makanya kalau ada badai, jangan buru-buru komplain. Percayalah Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa? Apalah ayat itu ya? Yakin gak dia akan mendatangkan kebaikan sekalipun ada badai dalam hidup kita? Kenali dia sebagai Allah yang punya otoritas tertinggi dan tidak terkalahkan, mengendalikan apapun untuk mendatangkan kebaikan. Dia tahu badai ini mau dibawa kemana. Kalau kamu udah lagu apa yang tahu? Mau dibawa kemana hubungan kita, ya kan? Kita nggak pernah tahu teman kita, pacar kita mau dibawa kemana nih, hubungan gak jelas. Kalau Tuhan tahu, sekalipun itu badai, sekalipun itu gua singa, sekalipun itu hal-hal yang tidak enak, dia tahu karena dia mengendalikan itu untuk mendatangkan kebaikan. 13 tahun Yusuf difitnah, masuk penjara tanpa cacat celah, nggak salah, masuk penjara. Dia tahu masalah itu, dia ambil alih dan dikendalikan untuk mendatangkan kebaikan. Untuk siapa? Untuk Yusuf? Bukan cuma Yusuf. Keluarga besar Yusuf, bangsa Yusuf, bangsa Mesir, di mana dia ditanam 13 tahun di situ. Bukankah Allah memiliki otoritas mengendalikan? Seringkali kita komplain dengan semua yang tidak enak. Padahal kalau kita kenal dia sebagai pengendali hidup kita, kita tidak akan komplain dengan semua yang tidak enak. Kita akan tanya, Tuhan, mau dibawa kemana masalah ini? Tuhan mau bawa saya apa? Seperti apa? Next level pastinya. Karena segala sesuatu yang dia izinkan terjadi bukan tanpa tujuan dan rencana. Dia punya tujuan yang tepat. Diamnya Tuhan sekali lagi bukan dia tidak peduli. Tapi problem hidup saudara dan saya diizinkan seringkali Tuhan mau menarik kita lebih dekat. Pertama, 2, seringkali Tuhan mau meningkatkan level iman kita. Banyak hal yang kita harus gali, saudara. Pergumulan kita. Seringkali karena Tuhan kangen, dia pengen kita dekat sama dia, makanya dia kasih dikit lah gitu. Tapi ada situasi di mana memang Tuhan sedang menaikkan level iman kita. Kelas 1 lulus, kelas 2 lulus, kelas 3 lulus, kelas 4 kan semuanya gitu. Yusuf lulus, Ayub lulus. Saya berharap jemaat GSCA Solidio Glory lulus karena pengenalan kita benar. Bukan kata orang aku kenal Tuhan, tapi aku mengalami sendiri Tuhan itu luar biasa. Yang ketiga terakhir saya mau katakan,
Kenali Tuhanmu sebagai Allah yang menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Tahu gimana menyelesaikan dengan sempurna? Ketika dia mengatakan kepada angin dan danau, dua kan yang disebut, apa katanya? Tenang, diamlah. Ada angin, ada badai, ya kan? Yang dia katakan diam, tenanglah. Dia tidak menyelesaikan setengah-setengah. Kenali Tuhanmu sebagai pribadi yang akan menyelesaikan semua pergumulan sampai tuntas. Karena dia sudah buktikan dirinya sampai mati di kayu salib. Dia tidak bekerja setengah-setengah. Ketika dia katakan pada angin, laut, danau, badai, diam, tenanglah. Dia selesaikan semuanya dengan sempurna. Badai ada oleh karena ada angin, betul atau tidak? Ketika angin kencang datang, gelombang itu datang, saudara. Makanya dia katakan kepada angin itu diam, kepada badai itu tenang. Sebab akibat dari pergumulan kita, masalah, dia pasti selesaikan. Dia akan kasih tahu masalahmu, penyebabnya ini, dan dia akan kasih solusinya untuk menyelesaikan. Bukankah Allah kita Allah yang akan menyelesaikan? Jangan takut kalau Tuhan selesaikan sempurna, saudara. Percayalah, sempurna. Dia nggak akan kerja setengah-setengah. Karena dia adalah Allah, pemilik hidup saudara. Dia mengendalikan segala sesuatunya, dan dia menyelesaikan semuanya sampai tuntas. Pelajaran yang saudara dan saya harus dapat, apapun yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita kerjakan, kerjakan dengan sempurna. Jangan setengah-setengah. Kerjakan karena dia menyelesaikan dengan tuntas. Maka kita juga dipercayakan untuk menyelesaikan dengan tuntas. Di saat badai bergelora, kita tidak akan hancur, tapi kita akan terbang tinggi. Karena dia menyelesaikan semuanya. Amin. Mari kita tunduk kepala. Mohon maaf, 30 menit lebih kayaknya sini ya. Iya.